Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Niska Nanda Putri, NPM 201110402 dari Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, jurusan Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah. Di sini saya akan menganalisis bagaimana lingkungan di sekitar rumah saya. Sampah merupakan hal yang tidak bisa dipisahkan lagi oleh masyarakat. Barang yang sudah tidak terpakai dibuang dan menumpuk lalu menimbulkan masalah baik itu bencana alam maupun berbagai macam penyakit bagi masyarakat sekitar. Terutama jika sampah dibuang sembarangan dan tidak dikelola dengan baik akan menimbulkan berbagai macam masalah seperti halnya ekosistem air. Sampah juga di sisi lain memang menjadi makanan bagi makhluk hidup di perairan. Di sisi lain juga berdampak pada mengurangnya kadar oksigen di dalam air. Di lingkungan sekitar rumah saya, salah satu lahan kosong dijadikan sebagai tempat pembuangan sampah. Awalnya sampah itu dibuang oleh salah satu warga di daerah rumah saya. Setelah membuang sampah tersebut, dia lalu membakar sampahnya. Akibat dari pembakaran sampah tersebut tentunya akan menimbulkan polusi udara yang mengganggu pernapasan. Pada akhirnya banyak warga yang ikut membuang sampah di lahan kosong tersebut. Lama-kelamaan sampah pun menumpuk, mengeluarkan bau yang tak sedap yang mengganggu warga sekitar, menimbulkan berbagai macam penyakit. Adapun masyarakat di lingkungan sekitar masih membuang sampah di sungai. Hal ini mengakibatkan penumpukan sampah di dasar sungai dan menimbulkan banjir serta berbagai macam penyakit dari mikroba patogen yang berkembang di air sungai tercemar. Hal ini juga tentunya membuat ketersediaan air bersih berkurang dan mengurangi oksigen yang membahayakan kehidupan ikan-ikan di dalamnya. Dampak dari adanya penumpukan, pembakaran, dan pembuangan sampah di sungai ini mengakibatkan menimbulkannya bau yang tak sedap, polusi udara, ketersediaan air bersih pun berkurang. Dampak dari penumpukan, pembakaran, dan pembuangan sampah di sungai ini akan menimbulkan berbagai macam penyakit di lingkungan sekitar, yakni hepatitis yang merupakan penyakit yang disebabkan oleh virus arsenik yang menyebabkan gangguan fungsi hati akut. Penyakit lainnya yang ditimbulkan yaitu demam berdarah yang disebabkan oleh virus denggi yang ditularkan oleh nyamuk Aedes aegypti berkelamin betina. Tumpukan sampah dan genangan air dapat menjadi sarang dari berbagai nyamuk. Salah satunya adalah nyamuk demam berdarah ini. Polusi udara dari pembakaran sampah sangat berbahaya bagi wanita hamil karena bisa menyebabkan bayi dalam kandungannya terkena racun yang mempengaruhi otaknya sehingga bayi akan sangat berkemungkinan mengalami sindrom ADHD ini. Alternatif solusi masalah yang dapat kita lakukan untuk mencegah adanya dampak buruk bagi kesehatan dan lingkungan yaitu memisahkan sampah sesuai dengan jenisnya, yaitu sampah organik dan sampah anorganik. Pengelolaan sampah organik bisa kita olah menjadi sebuah pupuk kompos yang digunakan untuk berkebun. Pengelolaan sampah anorganik ini, kita dapat mendaur ulangnya menjadi beberapa kerajinan yang berguna. Sampah yang bisa didaur ulang diantaranya kertas, botol plastik, botol kaca, dan kaleng. Kita dapat mengelolanya menjadi beberapa kerajinan yang berguna dan memiliki nilai jual. Dan yang terakhir adalah menerapkan 3R dalam kehidupan sehari-hari. Dapat saya simpulkan bahwa dari analisis situasi lingkungan merupakan sesuatu hal yang membuat diri kita sadar akan kebersihan dan kesehatan masyarakat. Maka dari itu, demi keberlangsungan kehidupan selanjutnya, kita generasi penerus harus bisa menyelamatkan lingkungan sekitar kita agar sumber-sumber penyakit sedikitnya dapat berkurang dan diselamatkan oleh perjuangan kita sendiri dengan menanamkan pola hidup 3R.